kami persilahkan Romo untuk memberikan renungannya. Baik, terima kasih Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan. Karena pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan renungan singkat untuk PDKI dan KSP Santo Yakobus Surabaya. Renungan yang saya siapkan mengambil tema kerahiman ilahi, tanda solidaritas dan subsidiaritas Allah kepada manusia. Dan dasar biblisnya mungkin bisa disiapkan dari kitab suci, dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Saya bacakan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Para ibu, bapak yang dikasihi Tuhan, tema yang saya angkat pada siang hari ini merupakan sebuah tema yang menjadi arah dasar dari keuskupan saya. Saya berasal dari Keuskupan Agung Jakarta dan ini adalah tema arah dasar tahun yang ketiga dari 5 tahun yang direncanakan untuk bagaimana kita mendalami ajaran sosial gereja. Dan nanti pada tahun yang berikutnya masih dalam ajaran sosial gereja, bukan solidaritas dan subsidiaritas lagi, tetapi bagaimana kita berpihak kepada saudara-saudari yang lemah, kecil, miskin, tersingkirkan, dan difabel. Dan inilah memang salah satu yang harus didalami oleh gereja. Karena kalau kita lihat sampai dengan sekarang ini, mungkin sedikit sekali ya umat beriman yang membaca dan mendalami yang namanya ajaran sosial gereja. Ada yang pernah membaca bukunya mulai dari Rerum Novarum sampai Catesimus Annus. Itu bukunya tebal sekali, Ibu dan Bapak ya. Tetapi jangan menjadi hiasan saja ajaran-ajaran gereja itu, tetapi mari sedikit-sedikit dibuka, dibaca, dan direnungkan. Karena kecenderungannya orang Katolik itu senangnya itu sesuatu yang rutin saja, tetapi kurang mau membekali dirinya dengan apa yang menjadi kekayaan gereja yang begitu banyak, gitu ya. Nah, maka saya sungguh-sungguh pada hari ini mau membagikan apa yang sedang kita geluti bersama. Tapi pasti saya akan tanya dulu, karena apa yang menjadi tema kita ini kan juga sesuatu yang tidak asing ya di telinga kita ya. Ada yang tahu artinya solidaritas, ada yang tahu artinya subsidiaritas. Apa solidaritas? Nah, ini kan kata yang umum ya, tapi ternyata gereja sudah mendalaminya sejak awal dan harus kita pahami, jangan sampai orang Katolik itu punya pemahaman masing-masing tentang arti solidaritas dan subsidiaritas ini. Gitu. Nah, kira-kira ada yang berani nggak? Ini kayaknya banyak, ada 310 orang yang ikut PDKI ini. Ya. Ibu Lianti atau Ibu Marlina, boleh loh. Nggak ada yang salah kalau apa belajar bersama saya. Semuanya pasti benar. Mm-mm. Solidaritas kebersamaan. Solidaritas kebersamaan. Kalau subsidiaritas, pernah dengar kata subsidi ya? Jadi ya, Nah, Ya, Ibu Hendrika mungkin mau coba saling menolong ya, Romo. subsidiaritas Saling saling menolong. Oke, ya nyerempet dikit nggak apa-apa ya. Baik, kalau kita melihat arti solidaritas dan subsidiaritas yang diajarkan kepada kita dalam ajaran sosial gereja, itu artinya begini. Bentar ya. Solidaritas adalah tindakan berbela rasa dan kepedulian Allah yang mau menjumpai dan merasakan hidup bersama manusia dengan segala dinamikanya. Saya ulangi, solidaritas adalah tindakan berbela rasa dan kepedulian Allah yang mau menjumpai dan merasakan hidup bersama manusia dengan segala dinamikanya. Maka tadi kalau dikatakan solidaritas itu adalah bersama, kata utamanya sudah disebut, tetapi sebagai orang beriman harus dimaknai sebagai tindakan Allah terlebih dahulu yang lalu kemudian
dihayati oleh orang beriman dan mau diwujudkan dalam hidup bersama dengan manusia yang lain. Ya, jadi kita tahu itu jadi apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya percaya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah itu pasti membawa kebaikan kepada kita manusia. Antara lain dengan tindakan solidernya, di mana Allah menginkarnasikan dirinya sama seperti kita menjadi manusia dalam segala suka dan dukanya. Dia tidak menjadi Allah yang tinggal di atas, lalu kemudian hanya melihat, memandang. Tetapi dia sungguh-sungguh Allah yang dekat dengan kita. Yang dulunya begitu transenden jauh, sekarang begitu imanen, ada dekat bersama-sama dengan kita. Nah, kalau seringkali umat beriman dikatakan, kamu sebagai orang beriman jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, artinya kenapa? Karena tidak mungkin sekaligus orang yang beriman kepada Allah melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi artinya ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, dia pasti bukan orang yang beriman, orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, maka kalau ini mau dijadikan sebuah tanda juga dalam kehidupan kita, tanda keberimanan kita, maka hidup kita juga harus mewujudkan solidaritas itu. Contohnya kepada sesama kita, yang kalau tadi dalam bacaan rohani kita, itu tuh ada pemisahan ya, antara nanti pada akhir zaman, siapa yang masuk golongan kambing, siapa yang masuk golongan domba. Siapa yang mau jadi kambing di sini? Yang mau jadi domba di sini ada juga? Nggak ada kan ya? Ya, hanya orang-orang yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan pertanyaan seperti itu. Kita bukan kambing, kita bukan domba ya. Tetapi memang dikaitkan dengan tugas penggembalaan. Gembala itu mengembalakan kambing dan domba gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam penggembalaan Allah kepada kita umat manusia, kita ini nanti menjadi orang-orang yang digolongkan di sebelah kanan Allah ataukah di sebelah kiri Allah. Nah, kalau yang di sebelah kanan Allah, maka kita harus melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Tapi kalau tidak mau melakukan sesuatu, ya pasti kita akan menjadi orang-orang yang ada di sebelah kiri Allah. Contohnya paling gampang kita lihat dalam bacaan rohani tadi, apa yang kamu lakukan untuk saudara dan saudariku yang paling lemah ini, engkau lakukan bagi aku. Maka dalam kehidupan orang beriman, orang nggak bisa berpangku tangan. Contoh, kita melihat saudara-saudari kita, nggak usah jauh-jauh dalam komunitas ini saja deh. Kalau ada orang yang susah, apa yang kita perbuat sama mereka? Kalau ada orang yang butuh pertolongan, mau nggak saya menyediakan diri untuk menolong mereka? Baru itu bisa digolongkan kita melakukan sesuatu. Ya, tapi kan ada orang beriman yang mengatakan, saya kan sudah mendoakan mereka, boleh. Tetapi contoh konkret yang dilakukan oleh orang-orang di sebelah kanan Tuhan pada hari ini tidak hanya melakukan doa, ya. Sebagai contoh yang paling menarik, pada waktu hari raya Epifani, ya, Kuskupan Agung Jakarta itu diberi surat gembala oleh Bapak Uskup, ya. Dan dalam surat gembala Bapak Uskup itu ada cerita tentang 3 orang Majus dari timur, ya. Siapa yang percaya orang Majus dari timur yang mengunjungi Yesus ketika dia lahir? Ada 3. Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Oh, Bu Agnes yang angkat tangan. Jadi yang percaya orang Majus ada 3 itu cuma Bu Agnes ya. Yang lain percayanya ada berapa? Nggak tahu ya. Oke. Bapak Uskup
itu dalam surat gembalanya yang disebarkan kepada seluruh umat di Keuskupan Agung Jakarta, itu ternyata memberitahukan kepada kita sebenarnya orang Majus dari timur itu ada 4. Yang pertama yang kita kenal pasti namanya siapa? Melkior, siapa lagi? Baltasar, sama Kaspar, ya kan? Ternyata ada orang Majus yang keempat namanya Artaban, gitu, ya. Nah, ketika mereka melihat bintang di timur itu terbit, mereka sama-sama mau berangkat, gitu ya, untuk menuju bintang dari timur itu, karena mereka meyakini sang raja baru hadir di sana. Tetapi karena kesibukannya, maka Artaban ini ketinggalan. Jadi teman-temannya yang 3 itu sudah berangkat terlebih dahulu, ya. Dan mereka eh, lupa bahwa ada temannya yang akan ikut bersama mereka. Tapi karena mereka takut nanti tidak sampai ketika bintang itu tepat jatuh di tempat raja itu lahir, maka akhirnya Artaban itu tertinggal. Nah, dalam perjalanan menyusul, si Artaban ini dalam bepergian juga sudah mempersiapkan persembahan untuk bayi Yesus. Tetapi yaitu dalam perjalanan dia menemukan orang sakit, ya. Maka dia merawat dahulu orang sakit, dia pakai hartanya yang dia miliki pada saat itu. Lalu dia ketemu lagi orang yang dianiaya oleh perampok. Lalu dia kemudian memberi uangnya juga untuk supaya orang yang dirampok dan terluka itu dapat pengobatan. Lalu dia ketemu lagi ada orang yang menderita, yang bagaimana pada saat itu dituduh dan difitnah. Lalu dia harus menjadi pembela dulu. Dan bagaimana untuk membela itu, dia harus mengeluarkan uang yang juga cukup banyak. Sampai akhirnya ketika dia sampai di tempat di mana bintang itu menunjukkan, tapi ternyata ada orang yang juga sedang menderita karena kenapa? Sedang menanggung salib, sedang membawa salib. Dan akhirnya uang yang terakhirnya itu ketika ya mau dipakai untuk menolongnya sudah tidak ada lagi. Nah, maka dia sangat sedih dan sangat terpukul karena apa yang mau dia persiapkan terakhir, dia hanya bisa memberikan persembahan pada bayi Yesus itu untuk bagaimana membelikan makam untuk seorang pemuda yang dikatakan menghujat Allah. Dan dalam permenungannya, Artaban ini mengatakan dia mohon maaf kepada Allah karena tidak bisa menjumpai bayi Yesus dan tidak bisa memberikan persembahan yang terbaik. Tetapi ternyata Tuhan menampakkan diri kepada Artaban. Dia mengatakan, Artaban, engkau sudah menjumpai aku sepanjang perjalanan hidupmu. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku menderita, engkau menolong aku. Dan ketika aku sendiri, engkau menemani aku. Dan disitulah ternyata Artaban baru mengerti bahwa selama ternyata perjalanan Artaban mau mencari bayi Yesus, Artaban sudah bertemu dengan Yesus. Yesus yang dalam perjalanan itu ternyata sudah tahu apa yang menjadi niat baik dari Artaban itu. Dan ini baru bisa terjadi ketika seseorang sungguh-sungguh berani untuk menatap tanda-tanda yang baik yang sungguh-sungguh Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia mau solider. Dia mau berbela rasa dengan orang-orang yang menderita. Sama seperti Allah hadir mau berbela rasa dengan kita. Dan mau merasakan penderitaan orang lain bukan hanya sekedar dilihat, didengar, didoakan, tapi juga merasakan sungguh-sungguh penderitaan itu. Bagaimana berjuang untuk orang lain itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Nah, yang kedua,
subsidiaritas. Nah, ini lebih menarik lagi, ya. Subsidiaritas itu artinya, ya, bagaimana seseorang itu tidak mengintervensi sebagai kelompok yang lebih tinggi, terutama misalnya untuk menentukan hal-hal yang dapat diputuskan secara mandiri oleh kelompok atau tingkatan yang lebih rendah. Contohnya misalnya komunitas iman dan keluarga-keluarga yang ada di dalam republik ini. Coba bayangkan kalau misalnya negara sebagai otoritas yang tertinggi itu mengintervensi keberimanan kita. Padahal kita punya cara tersendiri, punya bagaimana kebebasan untuk mengungkapkan iman. Tetapi subsidiaritas itu tidak diberikan, tetapi hanya di apa ya, ditekankan gitu loh ya. Misalnya dari atas, kamu harus begini, kamu harus begitu. Bayangkan kalau di dalam keluarga, ya, subsidiaritas itu tidak membiarkan anak-anak berkembang dengan alamnya, zamannya, situasinya, tetapi terus didoktrin. Pokoknya kalau orang tua bilang A, kamu harus A. Wah, itu anak-anak bisa menjadi apa itu? Dan bisa dipikirkan nggak? Mereka nanti itu menjadi anak-anak yang up to date dengan zamannya atau tidak? Bahkan kita tidak akan bisa memperoleh kekayaan apapun dari orang-orang yang kita cetak seperti yang kita mau. Itu. Jadi subsidiaritas itu artinya kita melihat bagaimana Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk bagaimana mereka mengungkapkan imannya. Dan ini menarik. Contoh yang paling konkret itu begini. Saking besarnya subsidiaritas yang diberikan oleh Allah, Allah memberikan rahmatnya kepada semua manusia. Tetapi manusia yang satu dan yang lain boleh masing-masing mengambil semua rahmat itu, sebagian rahmat itu, atau tidak mau mengambil rahmat itu sama sekali. Nah itu. Jadi Allah memberikan kebebasan untuk bagaimana kita menanggapi. Nah, sekarang berikutnya pertanyaannya untuk kita. Pertama tadi, kita mau di sebelah kanan apa kiri? Kalau kanan harus melakukan sesuatu, kiri ya jadilah orang biasa aja lah, ya. Umat beriman yang apa ya, yang ngikut arus sajalah gitu ya. Tapi kita nggak mau kan ternyatanya dalam kehidupan ini selalu kita mau menjadi orang yang terutama unggul di dalam iman, kebaikan dan kebenaran. Maka salah satunya kita harus dalami apa yang menjadi ajaran gereja ini. Apakah solidaritas kita ini sudah semakin mendekati solidaritas yang diteladankan oleh Yesus? Apakah saya juga sudah memberikan kebebasan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya dengan memberikan subsidi kepada mereka apa yang memang perlu bagi mereka? Terserah kepada mereka mau mengambil atau tidak. Nah, tandanya ketika kita sungguh-sungguh mau melakukan itu sebagai perwujudan iman, kita nggak usah takut. Karena kenapa? Karena kita yang tadinya merasa bahwa apa yang kita berikan itu biasa-biasa saja, nanti pasti akan disempurnakan oleh Allah. Karena pada akhirnya semua yang berjuang melakukan apa yang baik bagi sesamanya, Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga ya engkau akan mendapatkan anugerah yang terbesar, masuk di dalam kerajaan yang kekal. Dan itu yang menjadi harapan dari kita semua. Maka rahmat yang kita mohonkan dalam perayaan ya doa bersama ini, perayaan komunitas kita, perayaan iman ini, maka kita diminta untuk mari kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang
biasa. Menjadi pribadi-pribadi seperti Artaban yang pertama tadi. Soalnya kan biasanya kalau kita sudah punya tujuan, ya contoh ya, saya mau ke gereja, lalu nanti di gereja saya mau begini dan begitu. Maka semua nggak bisa menghalangi tujuan saya ke gereja. Tapi kan aneh, ketika di jalan kita bertemu dengan orang-orang yang susah, kita hanya berhenti pada tujuannya ke gereja itu saja. Gitu loh. Padahal kita jangan-jangan mau bertemu dengan Tuhan Allah secara langsung. Rasa solider, perasaan sama dengan orang lain, ya, itu nggak boleh dihilangkan. Gitu. Dan kita harus sampai kepada kepekaan itu. Allah peduli, Allah memiliki kepekaan yang luar biasa kepada kita, karena Dia pasti Allah yang mempunyai perasaan juga kepada kita. Yang perasaannya itu bisa kita lihat adalah perasaan kasih yang sungguh-sungguh besar. Ya, kalau kita melihat berbagai macam tingkatan kasih, kasihnya itu sudah agape gitu ya, yang bagaimana mau memberikan seluruh hidupnya untuk orang-orang yang dikasihinya. Nah, supaya kita bisa mencapai solidaritas dan subsidiaritas itu dengan penuh, maka mari kita juga mengukur sampai di mana bukan hanya keimanan kita, tapi kasih kita. Kalau agape, pasti dia tidak akan kemudian mengutamakan dirinya, tetapi sesamanya adalah hal yang utama. Jangan kita berjuang untuk hanya membela diri kita sendiri. Ada kata-kata yang sering diungkapkan, ya kalau kamu mau menyelamatkan orang lain, ya selamat saja diri saja sendiri. Pernah naik pesawat nggak Bapak Ibu semuanya? Ya kan? Itu kadang-kadang juga harus kita sadari tuh, yang apa, oksigen itu loh, ya yang turun dari atap-atap pesawat tuh, kalau pesawat mengalami turbulensi atau apa, kita disuruh pakai lebih dulu, baru bisa memakaikannya pada orang lain. Nah, itu mungkin dalam keadaan tertentu ya, kita dalam keadaan situasi yang sama. Tapi kalau solidaritas ini pasti keadaannya tidak sama. Kita lebih gitu ya dibandingkan dengan orang lain. Maka kita tidak bisa mengatakan saya harus selamat lebih dahulu baru orang lain. Tidak. Kita sudah menerima keselamatan itu terlebih dahulu. Maka kita harus memberikan keselamatan kepada orang lain. Kita sudah tahu apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Kita sudah mendapatkan firman Tuhan Yesus itu. Maka bagaimana kita mewujud nyatakan itu kepada orang lain dengan kasih yang mau sampai memberikan seluruh hidup. Tapi kalau kasihnya itu masih di bawah agape, yaitu filia, ya kasihnya itu hanya seperti kasih persahabatan saja atau kasih pertemanan saja, gitu ya. Ya karena dia sama-sama orang yang dekat dengan saya, yang mengerti saya menolongnya ya hanya orang yang sama dengan saya. Nah, itu nggak sampai kepada kasih yang agape. Ada lagi yang di bawah itu. Nah, ini bisa menjadi ukuran nih ya. Kasih saya itu hanya sampai storge saja. Saya mengasihi hanya kepada saudara-saudara saya. Mereka yang punya hubungan darah, hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan dengan saya. Wah, untuk orang seperti itu bahkan ketika mereka buat salah, buat dosa, saya bisa mengampuni. Saya bisa memberikan kesempatan kedua. Tetapi kepada orang lain, oh lihat aja. Misalnya tetangga nih ya, lu nyakitin saya, lihat apa yang akan saya buat lebih dari itu. Nah, ini kayaknya bukan solidaritas, bukan kasih, bukan iman. Ya kan? Maka ternyata kasih kita itu masih jauh sekali. Atau yang paling terakhir, paling rendah, kasihnya masih eros. Hanya karena senang tidak senang, suka tidak suka. Nah, mari kita dengan tema ini bisa menjadi tanda yang sungguh-sungguh menyelamatkan.
Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jangan salah loh. Kalau sakramen itu tanda dan sarana keselamatan Allah, ternyata kita ini juga adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Nah, maka salah satu yang kita mau wujudkan sebagai tanda kehadiran Allah itu, mari kita menjadi orang-orang yang semakin solider dan semakin dapat memberikan subsidiaritas dengan tepat, sesuai dengan warna iman kita, ajaran iman kita. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Amin.